Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sebelumnya suara saya jelas apa putus-putus? Jelas, Ustaz. Aman. Jelas. Khair. Kita masih pada kaidah yang kedua, yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang masih ragu-ragu. Atau di dalam takbir ungkapan yang lain, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak bisa hilang dengan hal yang meragu-ragukan. Nah, kemudian kita sudah sampai pada furuk kaidah atau cabang kaidah. Wa minha qaidatu man syakka hal fa'ala syai'an aula fal aslu annahu lam yaf'alhu. Nah, ini kemarin sudah kita baca sekilas, tetapi malam hari ini kita coba ulang sekali lagi. Nah, jadi di antara cabang kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak adalah kaidah yang mengatakan man syakka, barang siapa yang ragu-ragu, hal fa'ala syai'an, apakah dia telah melakukan sesuatu, aula atau belum. Jadi dia ragu-ragu nih antara sudah apa belum, sudah dilakukan apa belum. Fal aslu, maka kaidah yang diambil atau maka yang harus dia putuskan adalah annahu lam yaf'alhu. Bahwasanya dia itu dihukumi belum melakukan perbuatan tersebut. Nah, jadi kalau ada orang yang ragu melakukan sesuatu pekerjaan, sudah apa belum, maka dihukumi belum melakukan pekerjaan tersebut. Dihukumi belum melakukan pekerjaan tersebut. Wa yadkhulu, dan masuk fiha, di dalam kaidah tersebut, qaidatun ukhra, kaidah yang lain. Jadi ada kaidah lain yang hampir-hampir sama, yang saling beririsan, yang berbunyi man tayaqqana al-fi'la wa syakka fil qalili awil katsiri humila 'alal qalili li'annahu al-mutayaqqan. Jadi man tayaqqana, barang siapa yang yakin, barang siapa yang telah yakin al-fi'la, dia telah melakukan perbuatan. Dia sudah yakin dia melakukan perbuatan. Wa syakka, dan dia itu dalam keadaan ragu-ragu, fil qalili awil katsir. Dia sudah lakukan banyak atau baru sedikit. Humila 'alal qalili, maka dibawa kepada hukum yang sedikit. Ya, misalnya dia ragu-ragu sholat, sudah sholat 2 rakaat atau 3 rakaat, dia ragu-ragu. Dia sudah yakin sholat kok. Dia sudah yakin melaksanakan sholat. Tapi dia ragu pada bilangan rakaatnya. Dia rakaatnya 2 apa 3, maka humila 'alal qalili, maka yang dianggap adalah yang sedikit, maka dia dihukumi 2 rakaat. Atau misalnya ada orang punya hutang puasa Ramadan. Dia yakin punya hutang puasa Ramadan. Ya, dia yakin dia punya hutang puasa Ramadan 3 hari. Dia yakin punya hutang 3 hari. Tetapi dia ragu-ragu itu. Dia sudah mengqadha 2 hari atau 3 hari. Kalau 2 hari berarti kan kurang 1. Kalau dia sudah 3 hari kan berarti dia sudah lengkap. Maka humila 'alal qalil, maka yang dianggap adalah dia baru mengqadha 2 hari. Maka dia harus menambah 1 hari lagi. Nah, gitu. Ini kemarin kita sudah baca ya. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ini. Kaidah yang al-aslu al-adamu.
Al-aslu al-adamu. Ini masih turunan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Siapa yang ingin membaca? Tukang baca kita lagi nggak ada ya. Tukang baca. Ayo Lim. Iqra. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa minha qa'idatun al-aslul adamu ayul aslu fil haqiqi al-adamu ayul adamu Fil la huquq. mada ayul adamu lazumu sinyalat mungkin ada. Luzumu syai'in. Luzumu syai'in li ghairi famin dzalika qawlu amilu Amili. al-qira amili al-qiradi fil qawlihi lam arbih Lam arbah. lam arbah li'anna al-asla adamur rabihi Arribahi. aw ribhi aw lam arribha illa kadza li'anna al-aslu adamu zaidi Aulam aulam arbah illa kada. aw lam arbah illa kadza li'anna al-asla adamu zaidi wa fi qawlihi lam tantahi an syara'in kadza Tunhi. Lam unhi tunhi. Tunhi. lam tunhi Tunhini. Lam tunhini. lam tunhini an syara'in kadza li'anna al-asla adamu nahyi wa fi qadrin ra'sil amili li'anna Al-mali. al-aslu al-mali li'anna al-aslu adamu dafa'in ziyadatin. Baik. Jazakumullah khairan. Nah, sekarang kita masuk pada furuk kaidah berikutnya. Al-aslu al-adamu. Al-aslu al-adamu. Di dalam al-aslu al-adamu. Kalau kita artikan secara letterlek, al-aslu itu kaidah asalnya atau kaidah yang berlaku, al-adamu tidak ada. Nah, ini ungkapan Imam As-Suyuti begitu di dalam Al-Asbah wa Nadhair. Tetapi ada kritik dari para ulama setelahnya terkait ungkapan kaidah. Jadi ada ungkapan kaidahnya itu yang dipakai oleh para ulama saat ini adalah ungkapan al-aslu fil umuril aridoti al-adamu. Nah, bisa dicatat ya al-aslu fil al-aridoti tuh. Kelihatan ya? Ini kecil ini ya di kotak ini. Al-aslu fil umuril aridoti al-adamu. Pada kaidahnya hal-hal yang bersifat arid itu aslinya tidak ada. Ya, al-arid itu sesuatu yang muncul belakangan. Al-adamu tidak ada. Itu. Nah, nanti kita lihat contohnya. Kita baca kembali kaidahnya ini ya. Al-aslu fil huquqi al-adamu. Adamu luzumi syai'in lil ghairi. Jadi pada dasarnya manusia itu tidak memiliki tanggungan hak kepada orang lain. Tuh, jadi pada dasarnya manusia itu tidak memiliki tanggungan hak atau kewajiban kepada orang lain, gitu ya. Misalnya pada asalnya orang tidak punya hutang. Kalau orang normal berarti pada asalnya dia tidak punya hutang.
Kalau orang sudah punya hutang, maka pada asalnya dia belum bayar hutang, gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Famin dzalika di antara contohnya adalah qaulu amilil qiradi fi qawlihi lam arbah li'annal asla adamur ribahi. Jadi qaulu amilil qirad, klaim atau perkataan orang yang bekerja pada akad qirad. Akad qirad itu akad mudharabah ya. Akad qirad itu mudharabah. Mudharabah itu akad orang ngasih uang, ngasih modal, ya, si A mengasih modal ke si B nanti menggunakan uang itu untuk usaha. Nah, kemudian ketika ada sengketa, pemilik modal ini mengatakan, "Kamu sudah punya untung atau, eee, bisnis bisnis yang saya modali sudah ada untungnya." Dia mengklaim sudah ada untungnya. Kemudian orang yang mengelola harta ini, mengelola modal ini mengatakan, belum ada untungnya, lam arbah, belum ada untungnya." Maka yang dipercaya di sini adalah, eee, perkataan amil ya, perkataan orang yang mengelola modal tersebut. Kenapa? Karena li'annal asla pada dasarnya adamur ribahi, ya, tidak adanya, keuntungan. Jadi pada dasarnya orang bisnis itu tidak ada untungnya. Maka ketika ada sengketa antara pemilik uang dengan pelaku usaha, ya, dengan yang dimodali, dalam hal ada tidak adanya keuntungan, maka dihukumi tidak ada keuntungan. Dengan catatan amil ini, ya, orang yang melakukan, usaha, itu dia bersumpah. Jadi, saya bersumpah bahwasanya, modal yang kamu berikan kepada saya belum ada untungnya. Nah, jadi kenapa kok seperti itu? Karena al-aslu al-adamu. Karena pada dasarnya sesuatu hal yang memang belum ada, itu ya tidak ada. Ya, sesuatu yang memang belum tidak ada, maka itu dihukumi tidak ada. Ya, dalam hal ini keuntungan di dalam akad, ya, keuntungan di dalam akad mudharabah. Kemudian contoh yang kedua, aulam arbah illa kadza. Aulam arbah illa kadza, atau ini masih perkataan orang yang, diberi modal. Dia mengatakan, saya tidak mendapatkan keuntungan kecuali sekian, misalnya 10 juta misalnya. Saya tidak mendapatkan keuntungan kecuali hanya 10 juta. Dia mengatakan seperti itu, tetapi pemilik modal itu tidak percaya, ya, mengklaim bahwa seharusnya keuntungan yang didapat itu 50 juta misalnya. Jadi ada sengketa ini, ada, apa istilahnya, debat antara 10 juta dengan 50 juta, ya. Yang memberikan modal mengklaim bahwasanya sudah dapat untung 50 juta, karena melihat pelaku usaha yang lainnya pada sektor usaha yang sama kok yang lainnya 50 juta, kok dia cuma 10 juta itu. Sedangkan orang yang, mengusahakan uang tersebut, yang mengelola modal tersebut, dia mengatakan, "Oh tidak, keuntungannya itu cuma 10 juta." Nah, maka ketika ada silang sengkarut seperti ini, maka yang dimenangkan adalah, eee, orang yang bekerja, yaitu, al-amil yang mengaku bahwasanya keuntungannya cuma 10 juta setelah dia bersumpah. Jadi dia harus bersumpah dulu nih, "Saya bersumpah bahwasanya keuntungan, modal yang kamu berikan kepada saya itu hanya 10 juta." Nah, kalau dia berani bersumpah kemudian, tidak ada bukti yang lainnya yang menunjukkan adanya, keuntungan yang berlebih, maka yang menang di sini adalah yang menang adalah yang mengusahakan modal tersebut. Kenapa? Karena kaidahnya mengatakan, al-aslu fil umuril 'aridhati al-'adamu. Kaidahnya adalah sesuatu yang, datang belakangan, al-'aridhah itu muncul, belakangan, itu dianggap tidak ada, sampai ada dalil yang mengatakan bahwasanya memang sesuatu itu ada. Nah, gitu. Contoh yang lainnya, wa fi qoulihi, dan juga pada ungkapan orang yang diberikan modal tersebut.
lam tanhani ya, lam tanhani ya, kamu tidak melarang saya an syira'i kada untuk, membeli barang ini, gitu. Jadi kadang ada mudharabah itu yang mudharabah yang mutlaqah, dikasih uang, dikasih modal ya. Saya kasih kamu modal 50 juta, sudah kamu gunakan untuk dagang apa saja, kamu beli untuk apa saja terserah. Ada yang, eee, mudharabahnya itu dia muqayyadah, ditentukan. Ini saya kasih uang 50 juta, kamu gunakan untuk jual beli HP second atau jual beli mesin cuci. Nah itu muqayyadah, itu ada persyaratan uang itu digunakan dalam sektor apa. Nah, dalam keadaan, eee, rugi misalnya, ada kerugian misalnya, kadang pemilik modal itu tidak mau menanggung kerugian. Karena kalau dalam akad mudharabah itu kan ketika terjadi kerugian, ya sudah pemilik modal tidak bisa menuntut ganti rugi kepada orang yang melakukan usaha, ya kecuali memang dia sengaja. Karena, akad mudharabah itu yadunnya adalah yadul amanah. Jadi tidak ada dhaman di situ kalau dia tidak melakukan dengan kesengajaan. Nah, ketika dia ini, menggunakan uang 50 juta itu untuk bisnis mesin cuci misalnya, kemudian bangkrut, kemudian datang pemilik modal, kan saya sudah bilang kepada kamu, kamu jangan bermain di sektor itu, jangan jual beli mesin cuci, itu sudah banyak yang jual. Nah, kalau kalau memang benar-benar ada akad, jangan, ada persyaratan jangan gunakan untuk sektor mesin cuci, kemudian dia langgar, maka tentu yang pelaku usaha ini yang 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 mendapat modal ini dia nanti akan, harus mengganti rugi, karena dia apa, karena dia ini, telah melanggar persyaratan. Tetapi dalam keadaan mudharabahnya itu mutlaqah, ya tidak ada ketentuan di dalam bidang apa nanti dia gunakan, ya maka tidak bisa menuntut ganti rugi. Nah akhirnya, si pemilik uang ini mencoba untuk, mengklaim sesuatu agar dia bisa mendapatkan uangnya kembali, ya agar ada ganti rugi. Akhirnya dia mengatakan, eee, "Kamu kan sudah saya larang kamu kan sudah saya larang jangan gunakan untuk jual beli mesin cuci." Kemudian yang diberikan modal mengatakan, "Oh tidak, kamu tidak melarang saya untuk menggunakan uang ini dalam hal apapun. Ya, kamu tidak melarang saya, ya larangan apapun gitu ya. Pokoknya kamu dulu cuman memberikan uang, terserah kamu, kamu gunakan dalam bidang apa." Nah, maka dalam keadaan seperti itu yang dimenangkan adalah, eee, qaulul amil, orang orang yang bekerja tersebut. Orang yang bekerja tersebut. Wa fi qadri ra'sil mal, wa fi qadri ra'sil mal, dan juga ketika ada silang sengkarut sengketa di dalam besaran modal, ya. Si pemilik modal mengatakan, "Saya kasih kamu dulu modal itu 50 juta." Kemudian yang menerima modal mengatakan, "Enggak, kamu cuman ngasih saya 20 juta." Nah, ini kan tidak ada bayinah ya, tidak ada nota, tidak ada catatan, tidak ada saksi, gitu. Jadi cuman cuman saling klaim ini, sama-sama tidak ada bukti, sama-sama tidak ada saksi. Kalau ada bukti, ada saksi, ya sudah selesai itu masalah. Tapi ini tidak ada saksi, tidak ada bukti, tidak ada hitam di atas putih, tidak ada tanda tangan di atas materai. Ya, akhirnya sengketa itu. 50 kata pemilik modal, 50 kata, yang dimodali 20. Maka dalam keadaan seperti ini yang dimenangkan, ya yang dimenangkan adalah, penerima modal, dengan catatan dia berani bersumpah dulu. Saya bersumpah bahwa kamu saya bersumpah demi Allah bahwa kamu hanya memberikan modal kepada saya 20 juta. Nah, kalau dia sudah mengatakan seperti itu, ya sudah selesai. Si pemilik modal ini tidak bisa, "Kamu pokoknya saya dulu kasih 50 juta," ya nggak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Nah, itu contoh yang pertama. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini dulu, sebelum kita lanjut.
Paham ya? Baik, siapa yang mau ngelanjutin membaca ini? Wa minha. Ana Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha law sabata alaihi daynun bi iqrarin aw bayyinatin fadda al ada'u aw al ibra'u fal qawlu qawlu gharimihi li anna al asla adamu dzalika. Yakfi. Nah, wa minha di antara contoh yang lainnya di dalam kaidah ini, contoh yang lainnya, mana tadi? Lau sabata, andai telah tetap alaihi atasnya dainun, sebuah hutang, biiqrarin karena ada pengakuan, au bayinatin atau karena adanya bukti. Fadda'a kemudian orang tersebut mengklaim al-ada'a telah membayar hutang tersebut. Au al-ibro'a atau orang itu mengklaim bahwa pemberi hutang mengatakan mengikhlaskan hartanya. Fal qawlu gharimihi, maka yang dipegang adalah ungkapan orang yang memberikan hutang, yaitu gharimihi, orang yang terugikan, orang yang terugikan. Li'annal asla, karena pada asalnya ada mudalika. Orang kalau punya hutang pada asalnya dia belum bayar hutang. Jadi orang yang memberi hutang pada asalnya dia tidak melakukan ibro, tidak mengikhlaskan hutangnya tersebut. Ya, contoh ada Zaid ngasih hutang kepada Muhammad. Zaid ngasih hutang kepada Muhammad. Sudah yakin bahwasanya Zaid ngasih hutang ke Muhammad. Mungkin karena ada ikror, saling-saling mengaku, ya, mengaku atau karena ada bukti adanya transaksi hutang. Yang diperselisihkan kedua orang ini adalah apakah hutangnya sudah dibayar atau apakah pemberi hutang telah mengikhlaskan hutangnya. Nah, di sini sengketanya. Sengketa di sini ini. Lah, dalam keadaan seperti itu, maka yang dimenangkan adalah ucapan orang yang terugikan. Siapa orang yang terugikan? Orang yang terugikan itu adalah orang yang memberikan hutang. Karena pada asalnya orang berhutang itu belum membayar hutangnya. Ya, dan pada asalnya orang yang memberi hutang itu tidak mengikhlaskan hutangnya. Nah, jadi orang berhutang itu kan ah, dia punya tanggungan di dalam dirinya itu. Nah, tanggungan itu hanya bisa hilang dengan dua cara. Yang pertama dia bayar hutangnya itu. Yang kedua, pemberi hutang mengikhlaskan. Wis gak usah disaur, we. Wis gak usah dibalik. Saya ikhlaskan, kasihan gitu. Karena cuma 100.000 itu. Hutangnya 100.000. Maka fal qawlu gharimi. Maka perkataan yang diambil adalah perkataan gharimnya. Dengan catatan tentu dia telah bersumpah dan tidak ada bukti. Jadi masalah sengketa ini ya, masalah sengketa dari contoh-contoh yang di atas tadi, itu ketika tidak ada bukti, tidak ada nota, tidak ada CCTV, tidak ada rekaman video, tidak ada saksi, macam-macam. Pokoknya tidak ada apapun. Kalau ada saksi, ada bukti, ya sudah selesai, tidak bisa disengketakan. Orang mengklaim dia punya hutang, orang mengklaim dia memberikan hutang sebanyak 100 juta. Dan dia bisa mendatangkan bukti, ada notanya, ada hitam di atas putih, ada tanda tangan di atas materai. Ya sudah selesai itu. Sudah selesai bahwasanya yang menang adalah yang memberikan hutang. Tapi dalam keadaan tidak ada saksi, tidak ada bukti, maka yang menang adalah orang yang dituduh punya hutang. Ya, orang yang dituduh punya hutang tidak bisa dia dituduh punya hutang karena pada asalnya orang itu tidak memiliki hutang. Hakadha. Istamir al-qira'ah wa minha ikhtalafal jani.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ikhtalafal jani wal wali fi mudhi zamanin yumkinu fihi al-indimalu wal musaddaqul jani li'anna al-asla adamul mudhi. Baik, contoh yang lain, wa minha, dan di antara contoh yang lain, ikhtalafa, berbeda pendapat. Al-jani, antara pelaku jinayat. Orang Indonesia ngomong jani itu apa ya? Eh, apa? eh, Pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan. Tapi ada istilahnya tersendiri, saya kok lupa ya. Jadi orang ngebunuh misalnya, orang bonyokin orang gitu ya. Ada orang, motong tangannya orang. Itu namanya al-jani. Terdakwa. Apa? Terdakwa. Terdakwa. Kok terdakwa? Ya, maksudnya itu apa sih pelakunya? Ya, pelaku kejahatan lah, pelaku jinayah. Kalau terdakwa kan sudah ada putusan hakim. Kalau masih tertuduh namanya tersangka. Kalau sudah diputuskan hakim namanya menjadi terdakwa. Ya, didakwa. Nah, ikhtalafa, dia berbeda pendapat. Siapa yang berbeda pendapat? Al-jani wal wali, pelaku pelaku kejahatan dan wali korban. Wali dari korban. Berbeda tentang apa? Fi mudhiyi zamanin. Pada berlalunya sebuah masa. Yumkinu fihi, yang dimungkinkan pada masa tersebut, al-indimal. Al-indimal itu inqita'ud dam. Maksudnya sembuhnya sebuah luka. Sembuhnya sebuah luka. Fal musaddaku, maka yang dibenarkan adalah al-jani, pelaku kejahatan. Li'annal asla, karena pada asalnya adamul mudiyyi, bahwasanya waktunya itu belum hilang. Jadi ada orang, si Fulan, dia menggunakan senjata tajam, dia menggunakan pedang, kemudian dia tebas seseorang di dadanya. Dia tebas seseorang di dadanya. Dia tebas. Ketika dia tebas, dia tidak langsung meninggal. Dia tidak langsung meninggal. Kemudian tiba-tiba, bukan tiba-tiba, kalau tiba-tiba kan ujuk-ujuk. Kemudian orang yang ditebas ini setelah selang beberapa hari, dia meninggal. Dia meninggal. Nah, orang meninggal ini nanti kan berhubungan dengan hukuman apa yang akan ditimpahkan kepada orang yang nebas ini. Apakah dihukumi sebagai orang yang melukai atau dihukumi sebagai pembunuh? Nanti hukumnya beda itu. Kalau dia melukai, ya dia kena eh, had-had yang ada, kena hukuman-hukuman yang ada, ganti rugi yang ada itu. Tapi kalau dia dihukumi sebagai seorang pembunuh, maka dia ini hukumannya adalah kisos pada awalnya. Ya, kecuali nanti keluarganya memaafkan atau meminta ganti rugi diat. Ya. Maka ketika ada sengketa bahwa luka ini dia mati itu gara-gara dia tebas, itu dilihat waktunya. Misalnya dalam jangka 1 minggu. Dalam jangka 1 minggu, luka itu sudah sembuh. Kok di hari ke-7 dia mati? Ya, dia ditebas hari Sabtu, masuk rumah sakit di hari di hari Jumat, lukanya sudah sembuh. Kok di hari Sabtu dia mati? Innalillah gitu. Apakah kemudian kemudian si walinya ini menuntut kepada orang yang menebas, kamu telah membunuh anak saya? Maka dalam keadaan seperti ini yang dimenangkan adalah tentu di sini yang dimenangkan adalah al-janinya. Dia tidak bisa dituduh sebagai seorang pembunuh. Gitu ya. Hakadha. Wa minha, dan di antara contoh yang lain, aklu to'ami ghairihi. Wa qala kunta abahtahu li wa ankara al-maliku.
suddiqa al-maliku li'annal asla adamul ibaha. Nah, ini contoh yang lain. Ada orang makan makanan temennya. Akala ta'ama ghairihi, makan makanan temennya. Pada asalnya kan kita tidak boleh makan makanan teman, ya. Lagi camping bersama gitu. Si A, si B camping, kemah. Si A bawa makanan hamburger gitu, atau dia dapat gratisan dari McDonald gara-gara nggak laku kan, diboikot akhirnya dikasih gratis. Dia bawa ke camping McDonald di Gunung Merbabu, bawa 5 bungkus. Sama si A dihabiskan semua itu, dihabiskan semua. Maka si A ini kan dia masuk dalam kategori merusak barang, merusak barang. Karena dia hukumnya adalah merusak barang, maka dia harusnya mengganti rugi. Nah, akhirnya dia terjadilah sengketa di sini. Loh, kamu kok ngabisin makan kok kamu makan, ayam bakar saya? Kok kamu makan ayam bakar saya? Kemudian dia mengatakan yang makan, "Loh, tadi kamu sudah mengizinkan saya kok." Nah, ini dia sengketanya di sini. Sengketa apakah sudah ada izin atau belum ada izin. Jadi, "Kunta tahuli, kamu tadi membolehkan saya makan makanan ini kok." Wa angkar al-malik, tetapi pemilik makanan itu menolak, "Oh enggak, kapan saya ngizinin kamu?" Gitu. Suddiqa al-malik, maka dalam sengketa tersebut yang dimenangkan adalah atau yang dipercayai omongannya adalah pemilik makanan. Li'annal asla, karena pada asalnya adamul ibahati, tidak ada pembolehan. Jadi orang punya barang itu pada asalnya tidak mengizinkan barang itu dipakai oleh siapapun, ya. Jadi pada dasarnya orang yang memiliki sesuatu barang, entah itu motor, entah itu HP, entah itu makanan, pada asalnya dia tidak memberikan izin kepada siapapun untuk menggunakan barang tersebut. Karena itu adalah karakter kepemilikan. Kepemilikan itu sifatnya seperti itu. Kalau kepemilikan itu tidak memiliki sifat larangan, pemanfaatan oleh orang lain, maka tidak ada gunanya adanya kepemilikan. Ya, misalnya ada orang punya motor, tetapi anggap saja tidak ada hak, eee eee, tidak ada kaidah bahwasanya kepemilikan itu membatasi, pemanfaatan. Maka semua orang bisa menggunakan motor tersebut tanpa izin. Nah, kan tidak seperti itu kenyataannya. Yang menjadi, realitas adalah kepemilikan itu membatasi pemanfaatan barang hanya oleh dirinya. Sedangkan pemanfaatan orang lain terhadap barang yang dimiliki orang tersebut, itu membutuhkan izin, membutuhkan al-ibahah. Nah, ibahah itu adalah sesuatu yang arid, sesuatu yang muncul belakangan. Karena pada dasarnya orang itu tidak mengizinkan barang yang dia miliki digunakan oleh orang lain. Maka ketika ada sengketa antara kamu tadi sudah mengizinkan kok, oh tidak, saya belum mengizinkan. Maka yang dimenangkan adalah qaulu al-maliki, adalah eh, perkataan orang yang memiliki barang tersebut. Nah, kita sudah habis di contoh-contoh al-aslu fil umuril aridati al-adamu. Difahami ya maksud kaidah ini ya? Man lam yafham is'al. Kalau ada yang belum paham nanti kita bisa ulang lagi. Anasat belum Atau paham, ada Zat. yang ingin yang sebelah mana? Dalam cuman itunya tadi Ana ketinggalan soalnya yang al aslo yang apa kaidahnya. Kaidahnya mengatakan al-aslu fil umuril aridati al-adamu. Hmm. Di dalam kitab Idhahul Qawaid ini ungkapannya cuman al-aslu al-adamu. Ya, ini ngikutin Imam As-Suyuti. Imam Suyuti mengatakan al-aslu al-adamu. Maksudnya apa? Al-aslu fil huquqi al-adamu. Pada dasarnya hal yang berkenaan dengan hak-hak yang harus dia tunaikan kepada orang lain itu tidak ada. Pada asalnya seseorang itu tidak memiliki
pada dirinya tidak ada hak orang lain. Ya, pada dasarnya pada diri seseorang itu tidak ada hak orang lain. Berarti dia tidak memiliki kewajiban apapun terhadap orang lain. Pada asalnya seperti itu. Itu. Atau di dalam ungkapan kaidah yang lain, al aslu fil umuri al aridoti al adamu. Kaidah yang berlaku pada hal-hal yang al arid. Al arid itu sesuatu yang bukan tetap, sesuatu yang tidak tetap. Al arid itu sesuatu yang tidak tetap. Dia muncul pergi gitu. Nah, pada hal-hal yang seperti itu dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada. Pada dasarnya orang tidak punya hutang, maka tidak boleh orang mengklaim eh, dia punya hutang. Pada dasarnya orang yang melakukan usaha atas modal yang diberikan seseorang itu tidak ada keuntungannya, tidak ada keuntungannya. Maka ketika pemilik modal mengklaim ada keuntungan, maka yang menang adalah eh, pelaku usahanya tersebut. Dan seterusnya contoh-contoh tadi. Hakadha. Naam, Ustaz. Syukran, Ustaz. Baik, al-an iqra anta. Wa minha qa'idatun. Wa minha qa'idatu. Wa minha qa'idatu al-aslu fi kulli hadithin taqdirihi bi aqrabin zamanin. Taqdiruhu bi aqrabi zamanin. Taqdiruhu bi aqrabi zamanin. Wa min Wa min furu'iha. wa min furu'iha ra'a fi thawbihi maniyan wa lam yadhkur ihtilaman la lazimu lazimuhu Lazimahu. Lazimahu. lazi- lazimahul ghuslu ala sahihi wala ya'idu illa man Yu'idu. akha wala yu'idu illa Yu'idu. eh, wala Min yu'idu illa min akhirin naumihi akhiri naumatin. min akhirin naumatin namiha nasun Namaha. alaihi naumaha namaha Namaha. nasun alaihi fil ummi Nasso. Nasso. naso alaihi Alaihi fil um. fil ummi Fil um. fil Al-ummi apa al-ummu? fil ummi Apa al-um itu? al nggak tahu Ustaz. Al-um, kitab al-um, kitabnya Imam Syafi'i. Oh, ya 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 ya. Baik. Nah, kaidah berikutnya ya al-aslu fi kulli haditsin taqdiruhu bi aqrabi zamanin. Ya, ini saya kasih contoh gampang. Contoh yang pertama ini, kita kasih contoh baru kita jelaskan kaidahnya. Wa min furu'iha, ada di antara contoh-contohnya. Ra'a fi thawbihi maniyan, ada orang melihat di bajunya itu ada air mani. Dia lihat di bajunya ada mani. Walam yadhkur ikhtilaman, tapi dia tidak ingat mimpi. Dia tidak ingat mimpi basahnya. Sama sekali tidak ingat mimpi basah. Tapi dia lihat itu ada air mani di celananya. Maka lazimahu al-ghuslu ala sahihi. Maka wajib dia mandi menurut mazhab yang sahih. Artinya di sini ada beda pendapat ya. Ada beda pendapat, tetapi yang sahih adalah dia wajib mandi. Wala yu'idu, dan dia tidak perlu mengulangi. Mengulangi apa? Mengulangi sholat maksudnya. Illa kecuali min akhir naumatin. Kecuali sejak akhir dia tidur, ya. Namaha yang dia tidur itu. Nasso alaihi fil Ini kita bisa membaca fil ummu. Kenapa al ummu? Kita anggap al ummu itu nama kitab. Ya, fil ummu. Jadi eh, seperti jumlah mahkiyah gitu ya. Nah, ketika ada orang melihat di bajunya itu ada air mani, tetapi dia tidak ingat kapan ini mimpi basahnya, maka taqdiruhu, diperkirakan kejadian tersebut terjadi pada aqrabi zamanin, waktu terdekat kemungkinan itu terjadi.
ihtilam, mimpi basah itu terjadinya kapan? Ketika mimpi. Mimpi basah itu terjadi ketika mimpi. Karena apa? Karena namanya mimpi. Kalau orang sadar mimpi basah ya berarti tidak mimpi basah itu. Jadi ini kasusnya ihtilam, mimpi basah. Mimpi basah itu terjadi ketika apa? Terjadi ketika tidur. Terjadi ketika tidur. Maka dia lihat kapan terakhir dia tidur. Kan dia tidur kan orang tiap malam tidur ya. Malam Senin tidur, malam Selasa tidur, malam Rebo tidur. Malam Rebo tidur. Di hari Rebo pagi dia lihat dia lihat di hari Rebo habis duhur ya. Di hari Rebo habis duhur dia lihat ada mani. Tapi dia tidak ingat sama sekali kapan dia tidur, kapan dia ikhtilam itu, dia mimpi basah. Maka kaidahnya adalah ditakdirkan, diperkirakan bahwasanya kejadian mimpi basah itu terjadi pada zaman yang terdekat, yang memungkinkan. Berarti kapan? Malam tidur yang dia lakukan di malam Rebo. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah dia harus mengulangi sholat subuh dengan sholat zuhur di hari Rabu tersebut. Gitu. Bisa difahami ya? Gitu. Bisa, Ustaz. Jadi al-aslu pada dasarnya, saya lebih suka mengartikan pada dasarnya al-aslu. Illa annal makna al-asli wa al-aslu artinya itu al-qaidah al-mustamirroh. Hukum yang berlaku. Jadi al-aslu itu hukum yang berlaku. Tapi saya gunakan ungkapan pada dasarnya gitu. Nanti kalau ditanya orang al-aslu itu apa? Al-aslu itu maksudnya adalah al-hukmu al-mustamirru gitu ya. Al-aslu fi kulli hadisin. Pada dasarnya setiap kejadian yang tidak diketahui kapan itu terjadi. Ada kejadian tetapi tidak diketahui kapan itu terjadi. Taqdiruhu, maka diperkirakan kejadian tersebut terjadi pada aqrabi zamanin. Pada waktu terdekat memungkinkan kejadian itu terjadi. Ya, jadi ditakdirkan kejadian tersebut terjadi pada waktu terdekat yang memungkinkan kejadian itu terjadi. Misalnya tadi kejadiannya mimpi basah. Mimpi basah itu hanya bisa terjadi pada apa? Pada saat dia tidur. Maka dia perkirakan, dia gandolkan misalnya. Dia pautkan dengan tidur yang paling dekat dari waktu dia melihat air mani tersebut. Ya. Dia melihat air mani itu tersebut kapan, maka dia cari tidur yang paling dekat dengan waktu dia melihat air mani tersebut. Kalau ternyata dia tidurnya itu dia menjumpai maninya itu hari Rebo, dan ternyata tidur terakhir yang dia lakukan itu adalah hari Jumat, ya mungkin dia minum pil apa gitu ya, dia berhari-hari tidak tidur itu. Dia tidur terakhirnya hari Jumat, ya maka dia hukumi bahwasanya mimpi basah itu terjadi pada tidur di hari Jumat. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah dia mandi wajib dan dia ulangi semua sholat sejak Jumat pagi, sejak subuh Jumat pagi sampai zuhur di hari Rabu tersebut. Kalau dia tidurnya adalah di hari Selasa,